salam cok. Video pertama kali ini kita akan membuat sebuah tutorial singkat ataupun mungkin tutorial panjang ya. Dimana kita akan membuat sebuah story template seperti yang telah saya buat di Instagram saya @cokofotokanduri di Instagram ya. Ya contohnya seperti inilah. Baik, sebelum masuk ke tutorialnya saya akan menjelaskan dulu ya bagian-bagiannya. Yang pertama ialah bagian background, yang kedua ialah bagian texting, yang bagian ketiga ialah bagian preview yang berada di tengah ini, dan yang terakhir adalah bagian export, bagaimana saya mengekspor story ini nanti. Dan juga di sini saya memakai aplikasi Adobe Photoshop CC 2019 untuk pengguna PC, tapi untuk pengguna Android ataupun pengguna mobile lainnya saya akan membuatkan tutorialnya di lain waktu, karena ini adalah tutorial yang sangat gampang dilakukan di mana aja, di PC, laptop, maupun di mobile. Baik, langsung saja kita klik dokumen baru, Control New, dan untuk ukurannya sesuai dengan ukuran story ya, 1080 1920, dan mungkin ikuti setting yang ada di sini, resolusi 300 dan RGB dan bit colornya 16. Create. Langsung saja kita import foto yang ingin dijadikan sebuah background. Oke, sebagai contoh saya masukkan ini saja. Atur sesuai keinginan teman-teman ya. Oke, untuk bagian background kita hapus saja. Langsung aja klik delete. Ini menjadi background awal kita dan kita duplicate dengan cara Ctrl J. Ini kita kasih nama dulu background, dan ini background effect, karena yang akan kita kasih efek itu ialah background effect ini ya. Untuk background ini bisa kita kunci supaya tidak bergeser-geser lagi ya. Untuk background effect kita jadikan smart object dulu. Langsung pergi ke tab filter, kita kasih blur, Gaussian blur. Untuk foto ini saya buat radiusnya 3,5, tapi tergantung teman-teman, nanti tergantung fotonya juga mau buat radius berapa. Klik OK. Langkah yang kedua, filter, kita kasih noise. Untuk di noise juga sama, tergantung foto dan tergantung keinginan teman-teman, kasih amount-nya, kasih jumlah noise-nya berapa. Yang penting distribusi noise-nya itu uniform dan tidak monokromatik ya, supaya tidak hitam putih dan noise itu tersebar secara merata dengan warna yang ada tergantung dengan backgroundnya. Langsung kita klik OK, dan jadi. Langkah selanjutnya ialah kita masking, karena di story saya itu antara atas dan bawah itu ngeblur dan di tengah itu nggak ngeblur. Ini opsional ya, karena juga kita buat di tengah nanti ada preview juga. Tapi saya di sini akan mencoba membuatkan bagian tengahnya itu tidak blur dengan cara kita klik layarnya, lalu kita klik masking. Tombol masking ada di sini ya. Langsung kita klik brush, shortcutnya B. Untuk size-nya tergantung teman-teman, yang penting besar lah supaya lebih bagus. Untuk hardness-nya 0%, karena maskingnya layarnya putih, maka kebalikannya kita harus pakai warna hitam untuk warna kuasnya. Langsung saja kita brush di area tengah, bebas saja. Oke, nah ini adalah brush yang tadi. Oke, langsung saja kita lock supaya nggak bergeser, dan kita group menjadi background. Untuk langkah selanjutnya ialah membuat gradient. Fungsi gradient ini ialah untuk mengurangi intensitas cahaya yang terlalu terang, dimana nanti mengakibatkan jika terlalu terang teks antara teks dan background itu tidak nampak. Jadi fungsinya ialah memperjelas teks ya, fungsi gradientnya itu ya. Langsung kita buat layer baru, kita buat gradient atas. Langsung kita pergi ke tab gradient atau shortcutnya G, gradient tool. Kita klik icon gradient editornya. Untuk warna yang paling kiri warna hitam. Untuk yang di kanan itu pasti nanti mungkin ada seperti ini ya. Nanti kita klik aja, langsung kita delete supaya namanya itu black to transparent. Klik OK, dan mulai titik pertama sampai titik bawah juga bisa, tapi saya sarankan tengah saja. Oke. Untuk ini kita Ctrl T, kita transform dulu, kita kurang atasin dulu. Disesuaikan juga dengan foto teman-teman ya.
Oke, untuk bagian bawah langsung saja kita duplikat, Ctrl J, langsung kita kasih namanya gradien bawah. Untuk gradien bawah kita edit, kita transform, kita vertikal, kita transform lagi, kita kasih bawah. Enter. Kita grouping. Kita kasih nama gradien. Kita lock. Oke, kita masuk ke tahap 2 yaitu pembuatan teks di story ini ya. Langsung saja kita klik shortcut T, kita tulis langsung yang pertama itu ialah new post. Untuk ukurannya 6 atau 6,1 juga bisa jika mau disamain dengan punya saya. Kita atur di tengah secara vertikal. Kita duplicate new postnya. Kita ganti kalimatnya itu ini judul ya. Nanti di sini kita akan mengganti judul-judulnya. Judul postingan. Untuk ukurannya kita ganti menjadi 10. Dan untuk trackingnya jarak antara satu huruf ke huruf lainnya itu menjadi 300. Oke. Mungkin jika dibesarkan sedikit lagi 10,5 atau 11 deh. Oke, 11 juga bagus. Kita kasih di vertikal. Oke, sekali lagi kita vertikalkan mereka berdua. Oke, sudah sama-sama vertikal dan sejajar berada di tengah. Untuk bagian bawah langsung saja kita duplicate di new postnya, kita tarik ke bawah. Usahain selalu berada di tengah ya. Oke, kita ganti kalimatnya menjadi click here atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Untuk ukurannya 4,5 kita kasih bawah sedikit, dan untuk rectangle atau kotaknya ya. Untuk ukuran kotaknya bisa buat teman-teman bisa buat sendiri ataupun bisa ngikutin saya, yaitu mungkin ini widthnya 495 dan tingginya itu 84 pixel ya, pakai pixel. Untuk fillnya itu kita kasih transparan, dan untuk garisnya ataupun line-nya kita kasih warna putih dengan ketebalan 2 pixel. Oke, kita zoom in dulu, kita atur dulu. Kita kasih di tengah mereka berdua. Kita atur ke tengah mereka berdua dulu dengan cara kita select mereka berdua, kita klik vertical center dan horizontal center. Yang terakhir kita centerkan mereka ataupun kita kasih mereka posisi di tengah dari layout ataupun dari kanvas ini. Mungkin kotaknya kebesaran ya. Oke. Untuk ukuran kotaknya tadi saya ganti dan menjadi widthnya 419 pixel dan height-nya itu 84 pixel. Oke, untuk pembuatan teks di kalimat ini mungkin sudah selesai, tinggal kita kasih group dan kita kasih nama teks. Oke, kita masuk ke tahap 3 yaitu pembuatan 3 preview di tengah story ini. Langsung saja kita buat kotak-kotaknya. Untuk ukurannya buat bebas ya, nggak terpatok apa yang saya buat juga. Kita untuk posisinya kita buat di tengah secara horizontal dan secara vertikal. Ini ukurannya diperbesar sedikit. Oke. Nah, untuk kotak pertama ini kita atur dulu rounded-nya ya. Maksudnya rounded antara sisi kiri, kanan, atas, bawah ini kita atur dulu. Di 40 pixel. Kita besarin coba lagi. Oops. Oke. Yap. Untuk rounded bordernya, cornernya itu 40 pixel ya di semua sisi. Dan untuk ini kita duplicate, kita kasih di sebelah kanan. Dan kita duplicate lagi, kita kasih di sebelah kiri. Oke. Untuk warnanya bebas sih, tapi di sini saya gunain warna putih. Ya nggak ada fungsinya juga warnanya sih.
Cuman iseng-iseng aja kemarin buat warna putih. Oke. Untuk kotak-kotak ini kita jadikan dulu ya menjadi smart object. Klik kanan di satu file, jangan di semua ya. Satu file smart object, yang tengah smart object, yang ada juga smart object. Nah, untuk memasukkan gambarnya langsung saja klik ikonnya, jangan klik di sini. Klik ikonnya 2 kali. Nah, dia akan membuka file PSB, Photoshop Big File, kalau nggak salah ya. Langsung kita masukkan foto yang kita inginkan. Oke, kita atur besarnya. Diusahain lebih ya, soalnya kita akan masking lagi. Untuk layar bawahnya kita matiin, terus dengan klik Ctrl, klik icon warna putih ini sekali saja, maka dia akan membuat seleksi dari rectangle tadi. Nah, fungsinya itu saja sih, warnanya nggak ada fungsinya. Langsung kita klik di gambar sekali, ini kontrolnya udah dilepas ya. Lalu kita klik tombol masking atau layer mask, dan jadi deh di masking. Dan Ctrl S, save. Kita close, jadi. Nah, untuk layar yang di tengah dan di kanan, caranya sama saja. Oke. Langkah selanjutnya ialah memberikan drop shadow di setiap previewnya dengan cara klik layarnya, jangan ikonnya lagi tapi klik layarnya, ataupun bisa klik kanan yaitu blending option langsung. Nah, untuk lebih cepatnya kita klik 2 kali saja di sini. Nah. Oke, untuk klik centang drop shadow, ini berarti untuk yang di tengah ya. Oke, kita centang dan kita masuk ke drop shadow. Untuk colornya jangan terlalu hitam ya, abu-abu. Untuk kodenya mungkin bisa ini 4444. Oke. Untuk opacity-nya ini disesuaikan saja ya teman-teman, nggak harus sama persis kok, soalnya nggak terlalu nampak juga. Oke, jika mau ngikutin settingnya ini dan klik OK. Langsung saja untuk layar efeknya ini kita copy dengan cara cepatnya aja ya. Kita klik Alt di keyboard, tahan, kita klik efek, sambil drag kasih ke atas. Lakukan dengan yang terakhir juga, daripada copy paste kan. Oke, mungkin untuk tahap preview sudah selesai. Ini tinggal kita grouping saja. Kita kasih nama preview. Untuk tahap terakhir ini mungkin adalah tahap apa ya? Tahap positioning aja. Mungkin menyesuaikan teksnya udah pas atau belum. Oke, tahap positioning semuanya sudah selesai ya. Tergantung teman-teman mau ngatur posisinya di mana. Dan bisa kita lock. Nah, ini sebenarnya udah jadi. Nah, jadi ketika saya ngupload story biasanya yang saya ganti itu hanya ada di teks ini saja, yang ada di judul postingan. Jadi saya tinggal ganti previewnya, saya ganti judul postingannya dan export dengan cara pergi ke file, export, save for web legacy. Di sini saya sudah membuat presetnya ya, ikutin saja.
jika mau juga sih. Untuk, formatnya JPEG pasti. Untuk, compress quality-nya maksimum, kualitasnya 100, optimize dicentang, color profilnya diikutkan ya, dicentang, dan convert to sRGB ya, supaya di semua layar ataupun di semua platform, di semua, device itu warnanya sama, tidak berubah-berubah. Kecuali jika ingin di-print, nah itu beda lagi. Untuk image size-nya biarkan saja dan persennya biasa saja, dan untuk kualitasnya ini yang perlu. Mungkin yang biasa mungkin di sini smoother atau nearest neighbor aku kurang paham ya. Tapi di sini pilih yang big sharper supaya dia lebih tajam ketika diekspor. Dan klik save. Udah tutorial kali ini. Mungkin jika ada permintaan tutorial lainnya mengenai Photoshop, fotografi, teknik ataupun Lightroom, langsung saja tulis di kolom komentar bawah atau langsung saja pergi ke Instagram saya @cofotokan dulu dan langsung DM. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan salam cok.